Selamat sore Pak Dola. Saya dengar sebelum Pak Dola pindah ke Teluk Melanau, Pak Dola sudah tahu banyak mengenai Gunung Palong, Taman Nasional kita. Iya tahu Pak. Itu Bahkan yang pekerja-pekerjanya itu pun tidak jauh dari kita. nggak jauh. Iya, dari pasar itu kira-kira hanya 500 meter rumahnya. Oh, siapa itu? Itu Aon, Aun ya? nah, Dari Norman. enggak. Itu yang bosnya siapa di sana? Bosnya itu dia itu dua beradik itu kerjasama Pak, masalahnya. Ya dia kadang-kadang lemparkan kayu ke Bujang Belacan, kadang-kadang langsung ke Pak Haji Marhali. Haji Mahali. Nah, kadang-kadang bebas dia. Aun itu orang mana itu? Aon itu orang Melano, Melano? dia perempuan. Perempuan? Iya. Aun itu orang perempuan? Ya memang tidak nampak Pak, sebabnya dia itu sambil topengnya tuh sambil jualan sayur di pasar itu. Kemudian Norman itu abangnya Pak, Norman. kemudian Tapi yang punya modal itu adiknya. itu yang masukin karyawan-karyawan ke Gunung Palong itu siapa itu? Normannya, adiknya bentuk modal. Yang Norman ini pergi ke Sambas. Nah, Ke Sambas ambil karyawan dari ambil Sambas. karyawan dari Sambas. Udah gitu dari Kendawangan, Gerobak. Nah, ada sebagian dari Sambas, sepeda. Dia sebagai dua jalur Pak itu di atas. Bapak pernah nyaksikan langsung? Iya, karena apa itu Pak yang di atas di TPK tengahnya itu dibakar Pak, campnya itu kena jagawana kayunya. Kapan itu? Kira-kira sekitar 2006 jelas itu. Dibakar ya? Iya, langsung dia itu lari ke Matan itu Normannya itu. Jalan kaki, karyawannya dibawa semua lari. Itu ada berapa karyawan? Itu karyawan dia cukup banyak Pak di dalam itu. Untuk pendorongnya itu 200. Pendorongnya 200. Lain penggeseknya, penganyutnya. Yang dari Sungai Naro itu kan dianyut. Kalau mau dilewatkan dari Sungai Penjalan itu kan jauh Pak. Sulit. Maka dilewatkan dari Naro lewat Matan itu. Sungai Naro ya? Lewat Naro. Itu galanya itu bertemu dengan Dol Udang itu. Galan Dol Udang itu dari Buntung. Buntung mana itu? Itu sama dekat Matan juga. Dari Naro antar Guntung itu sekitar 1 kilo lah jarak sungainya. Orang Matan semua tahu. Nah kemarin kan anak buah Dol kan banyak kena tangkap. Macam-macam ada Pak siapa tuh Pak Guru ada Pak Saipan kan banyak kena tangkap. Kena tangkap ya? Iya. Tapi Dolnya lewat. Dikejar Jagawana kemarin lepas Pak. Dikejar Mabes itu. Lewat. Nggak ketahuan. Lari ke keran itu. Bapak pernah masuk ke dalam Gunung Palong? Ya masuk. Itu seperti apa kondisinya? Sekarang ini kondisi Gunung Palong itu Pak ya bagaimana ya? Kadang-kadang bingung juga macam-macam jagawana itu. Kadang-kadang ngeluh juga. Habisnya kadang-kadang dana tak cukup Pak. Kadang-kadang ditangkap kena jagawana, dilepas dia no. Dilepas di mana? Di Kapolsek kan gitu. Nah itu yang sakitnya. Pernah kejadian ditangkap oleh Jagawarna dilepas di Kapolsek? Iya. Siapa itu yang ditangkap? Ya itulah kemarin itu ya itulah Pak maka Jagawana itu tak kuasa Pak. Nah ini orang Jagawana sendiri bahkan nomornya pun ada di saya, sering saya konfirmasi. Saya ini bingung. Udah bingung udah capek kata dia. Siapa namanya Jagawarna? Jagawan itu yang itu ya pimpinan Pak Sapuri. Satu hal Pak, Bapak yang kerja di Gunung Palong kan berarti ada Norman, Iya. adiknya si Aon, Iya. siapa lagi? Nanong Pak itu dulu. Nanong. Iya. Kalau Nanong itu Pak di Sungai Ragi dia. Langsung besar-besaran itu Pak. Nanong besar-besaran? Iya, sama itu. Mengambil Sambas semua itu. Sambas semua? Iya. Karena orang Sambas ini kan terkenal Pak. Pertama terkenal lamanya. Dia kontrak 3 bulan. Apabila 3 bulan itu ya per ekor kan hanya 1 jutaan. Nah itu kontrak apabila dengan target masih sok masih dibayar, kalau lewat dari target masih sok masih kadang-kadang dikasih uang jalan. Saya tahu persis benar.
Itu ada berapa ribu orang pekerja dari Sambas di dalam sana? Kalau dari Sambas sama semua orang kampung Pak, mau 2.000 ada Pak. 2.000 ada? Iya. Kalau dari Sungai Naro, Buntung, Barbare, Sungai Pasir, Sungai Ragi itu. Pak itu enggak kita lain-lain orang Matan itu. Sedangkan sana saja Pak di Matan itu dusunnya Pak Tehram Pak Anu itu Pak Nda Amin itu kerja, bahkan punya circle. Sedangkan RT-nya murni kerja, punya circle juga sampai 2. Kepala Pak Lurahnya Pak Ram kerja juga, punya mobil 3. Ya yang nampung ngedang, Buyung juga. Pak Uji yang nampung itu. Salah ngomong gitu. Kan gitu. Gunung Palung ini kan taman nasional. Betul. Dan dijaga ketat. Betul. Karena ini kan kebanggaan kita terhadap dunia. Betul Pak. Itu keadaan Gunung Palung itu kayu-kayunya gimana? Ya sekarang ini kalau ibaratkan kayunya itu Pak, ibaratkan bagaimana ya Pak, muka cantik tapi hatinya udah habis, hancur. Kan gitu Pak. Kalau Bapak nggak percaya cek aja. Hanya sekarang ini sisa lambang aja. Sisa lambang aja, patok. Tapi kalau ke dalamnya hancur. Sudah tidak ada lagi. Iya. Bapak tahu jalan-jalan masuk itu. Bapak biarpun sekarang walaupun kalau kalau selamat saya siap Pak ngantarkan daerahnya. Tak ke tempat-tempatnya. Ini kayu-kayu yang hancur, ini kimnya semua saya tunjukkan. Tahu ya? Iya. Karena saya sering membantu itu Pak Sapuri itu kadang-kadang dia pegang sewa sepit saya 15 untuk ngantar kan gitu. Ayo antar, saya itu kan digaji karena dia Pak. Tapi kita kan enggak mau usir urusan orang Pak. Kan gitu. Saya kan udah saya bilang saya ini hanya tenaga kerja, apapun yang dibutuhkan yang penting saya bisa kan halal uang saya kan gitu. Jadi kayu-kayu Gunung Palung tuh ada yang lewat sungai, ada yang lewat truk. Iya. Lewat truk itu lewat jalan mana? 23. Bahkan ini sekarang ini RT-nya murni di Matan itu masih kerja di 23 itu. 23? Iya. Kilometer 23? Aku kilometer 23 tentang ini kan PT SMP yang baru itu. SMP? Dia maju sedikit terus Pak masuk. Kanan? Iya. Bahkan orang-orang Matan itu meminta agar pada itu minta agar di situ itu dimasukkan ke bisa diolah katanya ada. Padahal untuk mengejarkan ke Gunung Palung itu. Gunung Palung. Iya. Kan dari 23 itu Pak, yang sebelah kanan itu udah masuk Gunung Palung. Hutan lindung semua.